Dan berikut kami tampilkan beberapa agenda ekonomi pemirsa yang patut menjadi perhatian untuk hari ini. Di antaranya, agenda yang pertama pemirsa ada dari suku bunga utama kredit PBOC, kemudian IHK inti nasional, dan juga pemirsa dan masih dari Hong Kong begitu ya mengenai IHK. Suku bunga utama kredit dari China dan cadangan devisa Malaysia. Kemudian dari Amerika Serikat ada neraca anggaran federal, posisi cadangan di Bank Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika Serikat. Kemudian dari emiten pemirsa ada MBMA, RUPS, SOSS juga melangsungkan RUPS. Update dari Bursa Asia yang menjadi acuan untuk indeks harga saham gabungan, semuanya masih bergerak di teritori negatif. Nikkei Jepang turun 0,64%, Straits Times Singapura turun 0,59%, Kospi turun 1,85%, Hang Seng Hong Kong turun 2,49%. Demikian pemirsa review singkat terkait dengan update dari Bursa Asia. Dan pemirsa, pada pagi hari ini melalui video conference saya akan berbincang bersama dengan Pak Hendra Wardana, founder dari Republic Investor. Pak Hendra, apa kabar? Halo, selamat pagi Mbak Prisa. Alhamdulillah baik, Mbak Prisa. Terima kasih banyak untuk waktunya pada pagi hari ini, Pak Hendra. Kita langsung ke rilis kinerja keuangan yang sudah dimulai dari BCA gitu ya. Laba bersihnya menguat 25,8%, tapi ada hal lain tidak yang menjadi concern Anda seiring dengan rilis kinerja tersebut? Oke, kalau misalnya kita coba review sedikit terkait dengan laba laba BBCA sendiri memang mengalami penguatan ya, itu sebesar 25,8% secara year on year. Nah, ini merupakan peningkatan yang bisa dibilang optimis ditunjukkan oleh Bank BBCA sendiri. Nah, peningkatan laba kuartal ketiga ini kalau misalnya kita lihat memang didukung oleh penyaluran kredit ya yang mengalami penguatan. Jadi peningkatan kredit ini ditopang oleh UMKM sebesar 16,4% atau senilai 104 triliun. Lalu ada kredit korporasi tumbuh 12,2%. Itu mencapai 335% dan kredit komersial ini naik sebesar 6,5% menjadi 121%. Nah, tapi yang menjadi kendala mungkin terkait dengan BI kemarin menaikkan tingkat suku bunganya nih. Jadi mungkin itu sedikit berpengaruh walaupun memang kalau misalnya kita lihat mungkin nanti IPS perbankan di tahun ini pun mungkin akan dinilai masih lebih tinggi growth-nya dibandingkan dengan 2022. Tapi mungkin tantangannya terkait dengan kenaikan tingkat suku bunga kemarin. Itu Mbak Prisa. Oke, kalau mencermati kinerja saham tentunya dari BBCA begitu ya, saya melihat beberapa waktu terakhir ini, khususnya untuk 1 minggu terakhir turun 3,58%. Apakah memang agak was-was kemarin menanti kinerjanya sehingga ada pelemahan atau bagaimana? Karena biasanya ketika laporan keuangan akan dirilis dan ada hawa-hawanya kayaknya kinerjanya masih akan oke, harusnya nih ada net buy di sana begitu ya. Ini justru turun. Oke, Mbak Prisa, tapi kalau benar ya kita coba lihat dari sisi analisa teknikalnya, memang kalau misalnya kita lihat BBCA sudah terdepresiasi turun 3,5%, bahkan dari all time high-nya itu sudah turun sebesar 7,41%. Jadi kalau misalnya kita lihat memang untuk BBCA sendiri itu ada area gap-nya Mbak. Ada area gap-nya itu di level 8.500 sampai 8.625. Nah, secara tren udah mulai bearish, apalagi sudah mulai breakdown moving average 200-nya. Jadi indikasinya kalau dari posisi teknikal mungkin akan ke arah gap-nya di area 8.500 sampai 8.625. Walaupun memang sentimen terkait dengan laporan keuangannya ini sentimen yang positif, tapi kita harus lihat kondisinya juga bahwa IHSG kemarin direspon negatif tentang kenaikan BI rate dan mungkin hari ini IHSG juga masih mengalami pelemahan. Oke, berarti lebih baik buy on weakness di level 8.500 sampai dengan 8.625 di mana gap ini kemungkinan akan terisi terlebih dahulu begitu? Betul Mbak Risa. Oke, itu dia rekomendasinya untuk BBCA yang menurut dari Pak Hendra ini cenderung sudah mulai bearish begitu ya dan akan mengisi gap terlebih dahulu dengan level yang sudah kita sampaikan tadi. Jadi lebih baik buy on weakness ya? Iya, betul Mbak Risa. Oke, IHSG kemarin turun ya bisa dibilang jatuh ya karena turunnya cukup dalam 1% lebih. Kemudian BI secara tak terduga menaikkan suku bunga ke 6%.
Tapi tampaknya rupiah kok belum merespon terlalu positif, malah ke posisi 15.800 gitu ya. Nanti akan kita bahas lebih jauh, berikut juga pembukaan perdagangan kurang lebih 4 menit lagi pemirsa. Usai jeda tetaplah di segmen Market Buzz. Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa, dan kita masih akan berbincang bersama dengan founder dari Republik Investor, ada Pak Hendra Wardana. Pak Hendra, kemarin kan IHSG turun dalam nih, 1% lebih. Kalau menurut saya sih dalam, menurut Pak Hendra gimana? Betul sekali, itu dalam banget. Tapi memang kalau misalnya dibilang ya salah satu faktornya karena kemarin BI rate dinaikin ya dari 5,75 naik 6%. Nah, hal ini memang harus diambil oleh Bank Indonesia sebenarnya untuk menstabilkan nilai tukar rupiah kita. Yang dimana kita sama-sama tahu nilai tukar rupiah kita 15.800 gitu loh. Walaupun kita bisa lihat bahwa aksi jual investor asing ini kan bisa dibilang juga terkait dengan US Treasury di atas 4%. Nah, ini indikasinya akan ada kenaikan tingkat suku bunga Amerika satu kali lagi nih. Jadi ini yang direspon oleh Bank Indonesia terkait dengan menaikkan tingkat suku bunganya. Nah, walaupun bisa kita lihat di 2013 lalu modal kita sekarang relatif lebih kecil nih dibandingkan dengan 2013 terkait dengan pasar modal RI, kepemilikan SBN itu 40% dan di saham 60% kontribusinya asing. Oke. Mengingat, ya gimana Mbak? Tapi saat ini rupiah kita malah di 15.835, artinya ya belum terlalu berdampak signifikan untuk rupiahnya malah semakin melemah. Gimana nih Mas Hendra? Betul Mbak Prisa ya. Tapi kita lihat nanti untuk seminggu ke depan, kita akan tetap lihat terkait dengan fundamental kita juga dalam negeri, apakah solid, walaupun kita bisa bilang ya ekspor kita juga mengalami perlambatan gitu kan, neraca dagang kita tetap surplus, tapi memang untuk jangka pendek memang belum ada dampaknya, tapi tetap akan kita lihat nanti, semoga diharapkan dengan tingkat suku bunga yang bisa dibilang dinaikkan ini menjadi katalis positif untuk tidak outflow-nya rupiah kita lebih banyak di pasar kita. Oke, berarti saat ini belum belum terlalu berdampak jangka pendeknya gitu ya, tapi kita lihat seminggu ke depan apakah juga akan berdampak signifikan. Nah, kalau ke pasar modalnya BI 7 Days Reverse Repo Rate ini naik, dampaknya akan bagaimana? Peluang apa yang bisa dimanfaatkan dan juga mungkin ya waspada dengan kondisi ini? Oke, kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya BI rate naik 6%, itu kan akan menambah jarak atau spread antara BI rate dengan Fed rate nih. Sehingga interest rate kita bisa dibilang terjaga. Akibatnya sebenarnya asing ini yang saya bilang, dia mungkin akan sedikit lebih mikir ketika misalnya dia untuk keluar dari market Indonesia. Jadi ketika misalnya BI rate kita 6%, ini akan memberikan real interest yield kita lebih besar dibandingkan dengan inflasi kita gitu, sehingga interest rate kita menjadi 3,72%. Nah, kalau misalnya untuk di market kita, otomatis akan berdampak negatif untuk jangka pendek. Mungkin saham-saham yang bisa dihindari itu adalah saham-saham sektor properti. Sektor properti dihindari terlebih dahulu. Kalau sudah punya, apa yang sebaiknya dilakukan nih? Kalau misalnya untuk yang punya, pasti kalau misalnya kita lihat pagi ini aja saham-saham properti berdampak turun ya, walaupun memang nggak sangat signifikan gitu, seperti BSDE, CTRA gitu. Tapi untuk jangka pendek ini temporer mengalami penurunan, walaupun memang nanti kita lihat market pasti pelan-pelan akan kembali kondusif. Oke, untuk saat ini jangka pendek kemungkinan akan disambut kurang menarik oleh sektor-sektor properti. Mungkin lebih baik kalau sudah punya disiplin untuk batasan cut loss-nya gitu ya? Betul, untuk disiplin untuk batasan. Yang ditunggu-tunggu juga dari rekomendasi saham pilihan dari Mas Hendra nih. Dapat Anda simak di layar pemirsa, kami rangkum dalam grafis berikut ini. Ada rekomendasi Harum, direkomendasikan buy, cut loss di 1710, target price terdekat di 1860. PTRO, buy dengan cut loss di bawah 3440, target price pertama di 3730. S Hardware, buy dengan stop loss di 770, target price terdekat 830, dan HEAL 1400 dan target price terdekat di 1515. Semuanya direkomendasikan buy ya.
Oke, Iya, betul, Mbak Prita. Harum seperti apa Mas Hendra? Oke, Harum kalau misalnya kita lihat candle-nya masih bullish ya, dia di atas moving average 5. Kalau misalnya volume bisa dibilang mengalami peningkatan, terus dari stokastik juga bisa dibilang masih sangat menarik. Jadi kalau misalnya kita lihat sentimen terkait dengan Harum juga anak usahanya itu 4,7 triliun buat investasi. Jadi nikel ini memberikan pinjaman modal kerja. Jadi katalisnya positif untuk Harum dengan buy di level 1760 dengan take profit pertama di level 1820 dan stop loss-nya di 1710 untuk Harum. Oke, itu dia untuk Harum. Pada pagi hari ini kita lihat Harum bergerak pada posisi melemah ya 0,28%, 1755. 1755 ini masih di atas dari stop loss ya. Jadi masih bisa buy ya. Betul. Oke, target terdekat di 1820 kalau itu tercapai ada di 1860. Iya betul. Take profit keduanya di level 1860 Mbak Pris. Baik. Kemudian PTRO bagaimana? Untuk PTRO sendiri kalau misalnya berdasarkan dengan analisis teknikal trennya sudah reversal ya dan dia break resistennya di moving average 200 MA20 MACD bergerak positif di bawah area center line, volume juga meningkat. Jadi bisa dibilang PTRO ini masih menarik dengan strateginya buy di level 3.540, take profit pertamanya di level 3.660, take profit keduanya di level 3.730 dan stop loss-nya di level 3.440 untuk PTRO. Oke, 3.560 saat ini naik 0,56% di pembukaan sesi pertama, boleh cut loss di 3.440 begitu ya. Ada target terdekat 3.660, kedua di 3.730, masuklah di 3.540 ya. Kemudian ya, ada betul. S Hardware. Kenapa nih ada S Hardware? Iya, kalau misalnya dari Aceh sendiri, ini salah satu saham retail yang mulai menarik secara teknikal, sudah mulai uptrend, candle bullish di atas moving average 20 juga, secondary-nya sudah trend bullish, berhasil rebound di support trend-nya. Terus kalau misalnya dari Fibonacci-nya juga menarik, jadi saya merekomendasikan Aceh dengan strategi buy di level 790 dengan take profit pertama di level 815 dan take profit kedua di level 830 dan stop loss-nya untuk Aceh di level 770. Oke, hari ini stagnan saja di 790, kemudian juga sepekan naiknya tipis sekali 0,64%. Mas Hendra. Iya, untuk Aceh walaupun masih bergerak bisa dibilang agak sideways, tapi memang secara trend dia sudah menarik karena sudah mulai bullish. Apalagi kalau misalnya Aceh nanti breakout di level resistennya di level 830, ini menjadi katalis yang menarik untuk saham Aceh yang bisa dicermati buat teman-teman. Satu lagi HEAL, Anda juga rekomendasikan buy di 1430. Iya, untuk HEAL sendiri ini bisa dibilang menarik ya, candle bullish juga dan MACD juga positif, juga sentimen terkait dengan HEAL sendiri, direkturnya ini borong saham sebanyak 1,18 juta saham, jadi bisa dibilang ini sangat positif. Jadi saya merekomendasikan untuk HEAL sendiri strateginya buy di level 1430. Take profit pertamanya di level 1470 dan take profit keduanya itu di level 1515 dengan stop loss di area 1400. Oke, saat ini HEAL di 1425 begitu ya, turun 0,35% atau Medikaloka Hermina Tbk. Ada target price tadi 1470, kemudian target price kedua kalau itu tercapai 1515, cut loss di bawah 1400, masuklah di kisaran 1430 ya. Berarti level-level saat ini ya. Oke. Betul Mbak Prisa. Baik, dan pembukaan perdagangan pada pagi hari ini pemirsa, IHSG masih melemah tapi sudah terbatas 0,14% saja, 6.836. Nanti akan kami hadirkan update-nya dan juga analisisnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa kembali bersama kami dan kita masih akan berbincang bersama dengan Pak Hendra Wardana, founder Republic Investor. Pak Hendra, mencermati pembukaan perdagangan pada pagi hari ini ya, pemirsa, IHSG masih bergerak di teritori negatif meskipun tidak sedalam perdagangan atau penutupan kemarin. Analisis Anda seperti apa dan mungkin target dari Anda untuk IHSG di akhir tahun seperti apa?
Oke, kalau misalnya kita lihat IHSG hari ini memang bisa dibilang pelemahannya tidak signifikan ya. Jadi bisa dibilang IHSG walaupun memang turun tapi sudah mulai terbatas. Nah, IHSG sendiri itu ada supportnya, support psikologisnya itu di level 6.800, dan kalau misalnya berdasarkan dengan support dari klasiknya itu IHSG berada di level 6.795. Jadi kalau misalnya ditanya peluangnya untuk IHSG untuk sampai akhir tahun itu seperti apa, kalau saya masih sangat optimis IHSG bisa ditutup di level 7.000 dengan beberapa sentimen yang walaupun Bank Indonesia sudah menaikkan tingkat suku bunga, ini diharapkan hanya jangka pendek saja, tapi habis itu direspon positif oleh investor ke depannya. Apalagi menjelang akhir tahun biasanya saham-saham perbankan juga sebagai pendorong untuk penguatan IHSG lebih tinggi lagi. Oke, kita lihat update dari indeks harga saham gabungan berikut ini pemirsa. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar, di mana mewarnai penguatan dari indeks. Oke, IHSG yang masih bergerak di teritori negatif, saya selalu optimis ya bahwa kayaknya bakalan menguat nih hari ini karena pelemahannya makin turun. Kita lihat ada Bukit Darmo Property, pemirsa naik 22% beberapa menit yang lalu, kemudian PAM Mineral naik 14%, Asuransi Maximus Graha Persada 11,94%, Prima Cakrawala Abadi juga mengalami penguatan pemirsa. Matahari Department Store naik 10%, dan beberapa saham lainnya dalam deretan top gainers. Kemudian top losersnya pemirsa adalah Sri Wahana Aditya Karta, Humpus Maritim Internasional, Men Teknologi Indonesia, Digital Media Tama Maksima, dan beberapa saham lainnya masuk dalam kategori top losers. Dan tentunya deretan saham-saham tersebut pemirsa masih akan tetap mengalami perubahan. Dan kita lanjutkan perbincangan, Mas Hendra, tipsnya dengan kondisi saat ini IHSG bisa dikatakan cenderung apa nih? Apakah masih sideways atau ada juga yang bilang ini downtrend? Iya, sebenarnya kalau misalnya dari major memang masih uptrend, tapi kalau misalnya untuk minor trendnya bisa dibilang IHSG downtrend gitu loh. Jadi kalau misalnya saya berharap sih IHSG masih kuat di level psikologisnya 6.800, kita bisa memanfaatkan saham-saham trading jangka pendek gitu. Jadi kayak misalnya BBCA kemarin ada sentimen positif yang mungkin bisa ditradingkan untuk hari ini dengan melihat sentimen yang positif. Oke, kapan kita bisa trading medium to long? Bukan trading ya, lebih kepada investasi medium to long lagi, karena sekarang kan mainnya kayaknya agak jangka pendek dulu memanfaatkan sentimen-sentimen yang ada. Kapan? Ketika IHSG di level berapa? Atau sentimen apa? Sebenarnya ketika misalnya kita main jangka pendek atau fast trade, ya kita memanfaatkan momentum terkait dengan sentimen gitu kan. Terkait misalnya kemarin BBCA rilis laporan keuangan, mungkin itu bisa dijadikan katalis untuk trading jangka pendek untuk saham BBCA. Ya, kapan bisa invest lagi? Itu kan untuk trading ya. Kalau untuk investasi kapan? Oke, kalau misalnya buat invest sebenarnya kalau misalnya berdasarkan dengan teknikal, contohnya misalnya BBCA, kalau misalnya sekarang baru hari ini naik, mungkin butuh konfirmasi 1 hari lagi untuk BBCA ketika kita memulai untuk nyicil untuk medium term gitu loh. Walaupun memang sebenarnya berarti nggak terlalu bergantung pada IHSG-nya mau seperti apa, sentimennya bagaimana, tetapi lebih ke teknikalnya gitu ya dari setiap individu emiten ya. Betul. Oke. Betul. Pak Hendra, terima kasih sharing informasinya pada pagi hari Sama-sama, Mbak ini. Brisa. Sukses selalu untuk Anda, sampai berjumpa kembali.